Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19, antara lain wajib memakai masker, sarung tangan, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing. Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak 2 orang. Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya. Adapun kaidah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang 1 hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan para pihak hadir di gedung Mahkamah Konstitusi paling lambat 1,5 jam sebelum sidang dilaksanakan untuk melakukan tes swab antigen dan mendisinfeksi berkas-berkas yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Mewajibkan setiap peserta persidangan meliputi majelis hakim dan para pihak, seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Indrayana. Bapak Indrayana. Selamat pagi. Izin Bapak, apakah suara sudah bisa diterima dengan baik Pak? Sudah, Pak. Baik, terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 40, nomor 38 tahun 2021. Agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR, ahli dan saksi dari pemohon. Namun menurut laporan dari Pak Panitra bahwa pemohon hanya menghadirkan 2 orang saksi, sementara DPR berhalangan hadir, sehingga agenda hari ini hanya mendengar keterangan saksi 2 orang dari pemohon. Dipersilakan Pak Dedi Sugianto dan Pak Ika Transisia AP untuk berdiri dan akan dipandu oleh Yang Mulia Pak Wahid. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Untuk saksi pemohon Dedi Sugianto. Ya Pak. Sudah. Ya Pak. Posisi berdiri. Kedua, Kika Transisia AP. Sudah. Rohaniwannya. Rohaniawannya sudah ada ya? Rohaniwan. Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan Terima kasih, ke Pak. Yang Mulia Ketua. Baik, langsung kita dengar saksi pertama Pak Dedik Sugianto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waktu wabarakatuh. sekitar 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat buat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, saya Dedi Sugianto, Ketua Umum Sindikat Wartawan Indonesia atau yang biasa disingkat SWI. Saya tergabung dalam organisasi wartawan Sindikat Wartawan Indonesia yang berbadan hukum dengan SK Menkumham nomor AHU 001935 AH 0107 tahun 2017. Selama ini, hak kami untuk menyusun dan membuat peraturan sudah diambil alih oleh Dewan Pers karena kesalahan tafsir dari Dewan Pers dengan menjadikan kesepakatan bersama organisasi pers pada tahun 2006 tentang standar organisasi wartawan menjadi peraturan Dewan Pers, bukan menjadi peraturan masing-masing organisasi pers. Akibatnya,
kami yang mendirikan organisasi pers sesudah tahun 2006, kehilangan kesempatan membuat peraturan pers. Seharusnya kesepakatan bersama itu menjadi peraturan masing-masing organisasi pers termasuk SWI. Meski tidak ikut menyusun dan memutuskan. Tapi dengan begitu, SWI memiliki peraturan standar organisasi wartawan yang ideal dan harus diupayakan oleh seluruh jajaran untuk dicapai. Namun, oleh karena ketidakjelasan tafsir pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers, maka Dewan Pers menjadikan kesepakatan organisasi pers tahun 2006 menjadi peraturan Dewan Pers sebagai wujud memfasilitasi. Akibatnya, kami, SWI, sebagai organisasi pers berbadan hukum yang diakui negara melalui SK Menkumham, tidak pernah diajak atau diundang Dewan Pers untuk mengusulkan pencalonan anggota Dewan Pers dan kehilangan hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Karena Dewan Pers hanya menetapkan sepihak organisasi pers konstituen tanpa melibatkan kami organisasi pers berbadan hukum yang dijamin undang-undang yang memiliki hak yang sama. Kami juga merasa dirugikan karena akibat kesalahan tafsir pasal 15 ayat 2 huruf F itu. Contoh konkret kerugian konstitusional kami karena Dewan Pers sebagai fasilitator justru membuat peraturan pers, yakni peraturan Dewan Pers nomor 01 garing peraturan DP garing 10 Romawi garing 2018 tentang standar kompetensi wartawan. Peraturan ini sangat merugikan wartawan Indonesia dan mengganggu sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Sebab UKW yang dilaksanakan Dewan Pers menggunakan penguji kompetensi yang tidak memiliki sertifikat asesor yang dikeluarkan oleh BNSP. Padahal setiap penguji kompetensi wajib sertifikat asesor kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Lembaga penguji pun seharusnya berlisensi BNSP. Saya sendiri adalah asesor penguji kompetensi yang bersertifikat BNSP. Untuk mengatasi hal itu, kami membuat peraturan pers yang ditetapkan dalam Kongres Pers Indonesia tentang keanggotaan wartawan dan standar kompetensi wartawan wajib melalui BNSP. Sehingga baik asesor atau penguji bersertifikat BNSP maupun wartawan yang diuji kompetensi memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP sah dan diakui pemerintah serta dunia internasional. SWI kini memiliki beberapa peraturan organisasi yang dibuat dari hasil pembahasan internal mengenai peraturan internal, seperti contoh tentang standar operasional prosedur organisasi SWI. Dan ada juga peraturan pers yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama organisasi pers pada saat Kongres Pers Indonesia tahun 2019, tanggal 6 Maret tahun 2019 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Peraturan yang dibahas dan disepakati bersama dalam Kongres Pers Indonesia 2019 itu ada dua peraturan, yakni peraturan pers tentang keanggotaan wartawan dan sertifikasi kompetensi wartawan tentang verifikasi dan sertifikasi perusahaan pers. Kedua peraturan itu sudah kami tetapkan menjadi peraturan organisasi SWI dengan penetapan SK SWI nomor 01 garing SK garing PO garing DPP SWI garing 3 garing 2019 tentang peraturan keanggotaan wartawan dan sertifikasi kompetensi wartawan, dan nomor 02 garing SK garing PO garing DPP SWI garing 3 Romawi garing 2019 tentang verifikasi dan sertifikasi perusahaan pers. Saya sebagai Ketua Umum SWI dan jajaran pengurus membahas secara rinci dua peraturan organisasi pers tersebut melalui mekanisme pembahasan yang demokratis di sidang pleno Kongres Pers Indonesia 2019. Seluruh perwakilan peserta utusan masing-masing organisasi pers diberi kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menanggapi draft peraturan yang saya maksud. Dan setelah selesai disusun bersama oleh seluruh peserta yang hadir, kemudian pimpinan sidang memutuskan peraturan yang sudah disusun bersama itu menjadi peraturan organisasi pers dengan surat keputusan Kongres Pers Indonesia 2019 yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan sidang. Sesudah itu, peraturan itulah yang kami, yakni di PPSWI, tetapkan menjadi peraturan organisasi di SWI.
Oleh karena kerugian konstitusional, itulah maka saya selaku Ketum SWI ingin ikut membentuk Dewan Pers Indonesia yang independen sesuai amanah Undang-Undang Pers melalui Kongres Pers Indonesia 2019 yang demokratis. Sayangnya, setelah saya mencalonkan diri dan ikut terpilih sebagai anggota Dewan Pers Indonesia, namun pengajuan penetapan keanggotaan DPI tidak kunjung ditetapkan melalui SK Presiden meski sudah diajukan ke Presiden. Hal itu karena ketidakjelasan tafsir pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Pers yang seolah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan sendiri menolak atau menerima pengesahan keanggotaan Dewan Pers. Demikian pemaparan saya sebagai saksi uji materi Undang-Undang Pers pasal 15 ayat 2 huruf F dan pasal 15 ayat 5 terhadap Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Dedi. Sekarang Pak Hika, silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan seluruh peserta sidang. Perkenalkan, nama saya Hika Transisi Asriputra, berbicara untuk dan atas nama organisasi saya selaku Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Jurnalis Nasional Indonesia atau JNI. Jurnalis Nasional Indonesia adalah perkumpulan organisasi profesi jurnalis yang telah berbadan hukum dan disahkan melalui SK Menkumham nomor AHU-0829.AH.01.07 tahun 2019. Bahwa kami selaku organisasi pers merasa dirugikan dengan adanya ketidakjelasan tafsir pada pasal 15 ayat 2 yang berbunyi Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Bentuk kerugiannya adalah karena kami tidak dapat menentukan dan menyusun peraturan-peraturan di bidang pers karena wujud memfasilitasi Dewan Pers membuat dan menentukan peraturan sendiri tanpa melibatkan kami sebagai organisasi pers yang telah memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan lengkap serta telah sah berbadan hukum diakui oleh negara. Di mana sejatinya kesepakatan peraturan oleh organisasi-organisasi pers itu dibuat dan di-SK-kan oleh masing-masing organisasi pers untuk menjadi alasan dan target mencapai standar sesuai peraturan itu. Tetapi juga tidak menghalangi atau membatasi pengurus atau anggota JNI, organisasi kami, mengajukan calon untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Kemudian, sebagai asesor kompetensi pada LSW Pers Indonesia yang bersertifikasi resmi dari BNSP, kami mengalami kerugian secara konstitusional karena ketidakjelasan tafsir pada pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers sehingga Dewan Pers telah mengambil alih hak kami untuk menyusun dan membuat peraturan di bidang pers khususnya tentang standar kompetensi wartawan. Peraturan Dewan Pers nomor 1 garing peraturan strip DP garing 10 garing 2018 tentang standar kompetensi wartawan itu jelas dibuat karena ketidakjelasan tafsir pada pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers. Akibatnya, standar uji kompetensi wartawan yang selama ini dijalankan oleh Dewan Pers, pelaksanaan uji kompetensinya tidak sesuai dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia. Sebab UKW yang dilaksanakan Dewan Pers menggunakan penguji kompetensi yang tidak memiliki sertifikat asesor yang dikeluarkan oleh BNSP. Padahal setiap penguji kompetensi wajib bersertifikat asesor kompetensi dari BNSP dan sertifikatnya pun harus dikeluarkan oleh BNSP agar bisa diakui pemerintah dan masyarakat secara internasional. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa organisasi kami, Jurnalis Nasional Indonesia, ikut serta dan mengutus peserta dalam pelaksana Kongres Pers Indonesia 2019 yang lalu. Peraturan pers yang ditetapkan dalam Kongres Pers 2019 itu kami gunakan sebagai peraturan pers di organisasi kami, yaitu Jurnalis Nasional Indonesia, khususnya untuk keanggotaan wartawan dan standar kompetensi wartawan. Itulah yang menjadi dasar kami mengikuti pelatihan asesor di BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia yang berlisensi BNSP sebagai wujud implementasi peraturan pers hasil Kongres Pers Indonesia tentang standar kompetensi wartawan. Demikian pemaparan dan penjelasan kami selaku saksi. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pemohon atau kuasanya, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Yang Mulia dari kuasa hukum pemohon. Ya, ada? Baik, ada dua pertanyaan Yang Mulia yang Ya, akan silakan. kami ajukan saksi.
Untuk saksi yang pertama, tadi saksi telah menjelaskan adanya proses pembentukan peraturan pers yang dijalankan oleh organisasi dari saksi. Saya ingin mempertegas saja, berarti terkait akibat ketidakjelasan tafsir dari pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers, saksi ini tidak pernah difasilitasi oleh Dewan Pers untuk membentuk peraturan di bidang pers, begitu? Betul. Enggak, dan aja sebentar. Dicatat aja dulu, jangan dijawab dulu. Apa yang ditanyakan silakan. Baik, itu yang pertama yang mulia. Ya. Kemudian yang kedua kepada para saksi terkait dengan sertifikasi kompetensi wartawan ini tadi disampaikan adalah salah satu contoh konkret kerugian konstitusional dari pemohon maupun saksi, sebab Dewan Pers ini membentuk peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2018 tentang sertifikasi kompetensi wartawan tanpa melalui proses yang seharusnya kan Dewan Pers hanya memfasilitasi, bukan menyusun peraturan persnya, tetapi karena Dewan Pers menyusun peraturan pers tersebut, kemudian muncullah sistem kompetensi sertifikasi wartawan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab tidak melalui BNSP dan sebagainya. Mohon mungkin saksi bisa juga sedikit memperjelas yang sudah organisasi saksi lakukan terkait dengan adanya sertifikasi kompetensi wartawan itu seperti apa melalui LSP, kemudian bagaimana prosesnya, mohon bisa diberikan penjelasan. Demikian pertanyaan dari kami yang mulia. Ya, baik. Kuasa Presiden, ada pertanyaan? Izin cukup yang mulia. Cukup. Dari meja hakim, ya dari meja hakim juga cukup. Ya, dipersilakan untuk saksi menjawab pertanyaan dari kuasa pemohon tadi. Silakan. Saksi pemohon. Saya dulu mungkin yang mulia. Ya, silakan. Izin yang mulia. Ya. Izin. Jadi selama berdirinya organisasi SWI tidak pernah dilibatkan sama Dewan Pers. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, terkait sertifikasi kompetensi wartawan, sepengetahuan saya, yang berhak melakukan sertifikasi wartawan adalah BNSP. Nah, karena ada peraturan dari Dewan Pers membuat kerugian konstitusional kita. Nah, saya sendiri sebagai asesor kompetensi wartawan yang lulus tahun 2022, yang kemarin diselenggarakan sama LSP Pers Indonesia yang mulia. Jadi prosesnya memang kita untuk melakukan uji kompetensi karena tidak ada aturan, makanya kita tidak bisa. Karena kerugian konstitusional dari peraturan Dewan Pers yang saya jelaskan tadi yang mulia. Seperti itu. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Ya, satunya lagi silakan kalau ada tambahan. Saksi yang satu. Hanya menambahkan saja sejalan dengan saksi sebelumnya bahwa kami juga tidak pernah dilibatkan dan diikutsertakan dalam pembuatan peraturan di dalam internal Dewan Pers. Kami tidak tahu apakah organisasi-organisasi apa saja yang terlibat, tapi kami dan beberapa rekan sesama organisasi pers yang lain tidak pernah dilibatkan dalam hal peraturan Dewan Pers. Kemudian yang terkait sertifikasi, memang sejauh menurut kami, pihak yang melakukan uji kompetensi seharusnya orang yang memiliki kompetensi juga untuk melakukan uji kompetensi. Dan selama ini yang kami ketahui bahwa Dewan Pers melakukan uji kompetensi wartawan, kami tidak melihat bahwa itu dilakukan oleh asesor atau orang yang bersertifikasi yang mempunyai kelayakan untuk melakukan uji kompetensi itu. Sehingga ini merugikan kami secara konstitusional. Kami sejak bulan April, saya pribadi sudah mendapatkan sertifikat lulus sebagai asesor BNSP, di mana di dalam proses itu kita jadi menyadari bahwa uji kompetensi wartawan itu tuh ada SKK-nya, ada aturannya, ada mekanismenya. Sehingga ketika uji kompetensi dilakukan bukan oleh asesor atau orang yang memiliki kompetensi untuk itu, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa orang yang diuji kompetensi itu memang layak dan berkompeten untuk profesinya. Karena apabila orang yang mengujinya
bukanlah orang yang memiliki sertifikasi yang sah secara aturan negara dan internasional. Itu saja mungkin yang mulia. Terima kasih. Baik, untuk pemohon sudah selesai ya, saksi maupun ahlinya. Kemudian untuk kuasa presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Dari pemerintah tidak menghadirkan saksi dan ahli yang mulia. Oh, Terima baik. kasih. Ya, baik. Kalau begitu, pihak terkait Dewan Pers, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan saksi dan ahli. Ahli Mungkin berapa? masing-masing 3 orang. Masing-masing 3 Nanti, orang. Ya, ahli Baik. 3, saksi 3. Ahli. Ya, baik kalau begitu. Ahli 3 dulu, kemudian saksi pada sidang berikutnya. Oleh karena itu sidang ini ditunda hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan 3 ahli dari Dewan Pers dan sekaligus keterangan dari DPR bila DPR hadir nanti. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 untuk perkara nomor 38/PUU garis datar 19 Romawi garis miring 2022 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk perkara nomor 1/PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022. Terima kasih, selamat pagi.